Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa dengan harapan semoga ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang bermanfaat dan kita diberi kemudahan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada hari ini kita akan membahas Quran Surat Al-Isra ayat 26, 27, 29, dan 20 dan 30. Ayat tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Wala taj'al yadaka malulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataqudda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Sebelum kita bahas lebih lanjut ayat-ayat tentang pola hidup sederhana dan menyantuni du'afa dari Quran Surat Al-Isra ayat 26, 27, 29, dan 30, tolong Anda amati dan Anda pahami apa yang tampil di layar ini. Silakan Anda amati dan silakan Anda pahami. Silakan. Cukup dari pengamatan dan pemahaman Anda. Mari kita bersama-sama mempelajari tentang kandungan ayat-ayatnya. Silakan disimak buku LKS atau buku paket Anda dengan memperhatikan poin yang tampil di layar. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Bantulah keluarga dekat, orang miskin, orang dalam perjalanan. Pada potongan ayat ini dijelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima bantuan. Siapakah orang yang berhak mendapatkan bantuan? Siapakah orang yang patut untuk dibantu? Mengapa mereka ini patut untuk dibantu, patut untuk mendapatkan bantuan? Yang pertama adalah dzal qurba, keluarga dekat, yaitu orang yang ada hubungan ikatan kekeluargaan dengan kita. Family. Yang kedua al-miskin, orang miskin. Orang-orang yang memiliki suatu pekerjaan, dari pekerjaan yang dilakukan penghasilannya masih belum mencukupi untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Yang ketiga Ibnu Sabil, orang dalam perjalanan, yaitu orang yang dalam perjalanan, di tengah perjalanan kehabisan bekal dan tujuan perjalanannya adalah untuk kebaikan, bukan untuk kemaksiatan. Mengapa mereka perlu dibantu? Karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan. Lah, keluarga dekat yang perlu dibantu adalah keluarga dekat yang membutuhkan bantuan. Jadi kalau ada keluarga dekat tapi tidak membutuhkan bantuan, keluarga dekat yang kaya raya, mereka tidak berhak untuk mendapatkan bantuan. Yang berhak untuk mendapat bantuan adalah keluarga dekat yang membutuhkan bantuan. Berarti 3 golongan yang berhak untuk mendapatkan bantuan: 1 keluarga dekat, 2 orang miskin, 3 Ibnu Sabil. Wala tubadzir tabdzira, jangan berlaku boros. Allah melarang kepada kita yang memiliki harta, yang memiliki kelebihan, mengeluarkan harta kita secara boros. Mengeluarkan harta dengan tanpa ada perhitungan, sehingga akan berakibat terjadinya penyesalan pada kemudian hari, pada saat setelah kita tidak memiliki apa-apa. Lah, siapa orang yang boros itu? Satu, membelanjakan harta tanpa perhitungan. 2, membelanjakan harta kepada orang yang tidak berhak. Kalau ada orang kaya kita kasih harta, berarti kita termasuk orang yang boros. Membelanjakan harta kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau di rumah kita sudah ada kulkas, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kemudian kita beli kulkas lagi, kemudian kulkas yang kita beli tidak ada gunanya sama sekali, maka itu termasuk kita membelanjakan harta kepada hal yang tidak bermanfaat. Itu termasuk orang yang boros. Yang keempat, membelanjakan harta kepada hal yang tidak diridhai Allah. Sama dengan ini, membelanjakan harta pada jalan-jalan kemaksiatan. Di kampung ada membangun pos kamling yang ditempati untuk main judi. Kita membantu dalam pembangunan pos kamling, maka kita termasuk orang boros. Membelanjakan harta selain digunakan untuk ketaatan kepada Allah, pada jalan-jalan kemaksiatan, mereka itu adalah termasuk orang-orang yang boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin, pemboros saudara setan. Di orang yang mengeluarkan harta dengan tanpa adanya suatu perhitungan, orang yang mengeluarkan hartanya pada jalan-jalan kemaksiatan, atau orang yang mengeluarkan harta pada hal yang tidak ada guna dan manfaatnya, itu termasuk saudaranya setan. Kenapa dikatakan saudaranya setan? Bahkan syaitan rabbi kafura, setan ingkar nikmat Allah. Sebab orang yang berharta, yang seharusnya harta itu dikeluarkan kepada siapa yang membutuhkan harta itu, ternyata harta itu dikeluarkan tapi salah jalan. Berarti mereka termasuk ingkar nikmat. Seharusnya harta yang dimiliki itu adalah nikmat dan harus disyukuri. Dengan jalan apa? Diberikan kepada siapa yang membutuhkan. Tapi kenyataannya tidak diberikan kepada orang yang membutuhkan, akan tetapi dikeluarkan dengan tanpa ada perhitungan, dikeluarkan secara boros. Orang yang demikian itu termasuk kufur nikmat atau ingkar nikmat. Kesimpulan, kewajiban memberikan harta kepada keluarga dekat, orang miskin, dan orang dalam perjalanan, yaitu 3 golongan tadi yang wajib untuk dibantu.
Sebab kalau tidak kita bantu berarti kita memiliki kelebihan termasuk orang yang merampas hak mereka. Karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dan kita yang memiliki kelebihan memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan. Larangan membelanjakan harta secara boros. Orang yang boros termasuk saudara setan. Setan sangat ingkar terhadap nikmat Allah. Ini adalah kesimpulan dari Quran surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. Sekarang kita lanjut kepada Quran surat Al-Isra ayat 29 dan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taj'al yadaka mahlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Mari diamati dan dipahami terjemah dari Quran surat Al-Isra ayat 29 dan 30. Sudah cukup. Sekarang dari hasil pengamatan dan pemahaman Anda, tolong Anda cocokkan dengan poin yang tampil di layar. Apa yang terkandung dari ayat 29 dan ayat 30. Wala taj'al yadaka malulatan ila unukika. Terjemah ayat tadi, janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada leher kamu. Tangan terbelenggu pada leher itu adalah begini. Ini tangan terbelenggu pada leher. Nah kalau tangan itu sudah begini, nggak mau lepas, enak karena sudah terasa enak, nyaman. Nah inilah gambaran diberikan oleh Allah kepada orang yang kikir atau orang yang bakhil dengan tangan yang terbelenggu pada leher. Artinya apa? Berharta enggan untuk dikeluarkan. Berharta enggan untuk dikeluarkan. Jadi perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berharta tidak mau mengeluarkan hartanya alias kikir atau bakhil adalah dengan tangan yang terbelenggu pada leher. Tangan yang sulit untuk dilepaskan, artinya berharta enggan untuk mengeluarkan hartanya. Itu dilarang oleh Allah. Jangan sampai orang-orang memiliki harta berlaku yang kikir atau bakhil. Jadi sudah saya katakan, orang yang bakhil atau kikir itu berarti merampas haknya orang lain. Siapa yang memiliki hak? Orang-orang yang tidak mampu. Orang-orang yang tidak mampu. Wala tabsutha kullal basti. Jangan kamu membuka tangan kamu selebar-lebarnya. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang boros. Dengan tangan yang terbuka selebar-lebarnya. Berharta dikeluarkan dengan tanpa ada suatu perhitungan. Berharta dikeluarkan dengan tanpa ada suatu perhitungan. Siapa itu? Orang yang boros. Wala tabsutha kullal basti. Itu dilarang oleh Allah. Bakhil kikir dilarang, boros juga dilarang. Batak udah malu memasuro. Akibat yang akan dialami orang yang bakhil
dan orang yang boros akan tercela dan menyesal. Apa penyesalan? Dan apa yang menjadikan kehidupan mereka itu tercela? Orang bakhil akan tercela dalam kehidupan mereka di masyarakat, tidak dimanusiakan oleh manusia. Kalau dia berjalan di muka bumi, diketahui oleh manusia, dia disepelekan dalam kehidupan mereka, tidak dihargai sama sekali. Itulah kehidupan mereka akan menjadi orang yang tercela. Orang yang boros akan timbul penyesalan. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka mengeluarkan harta tanpa ada suatu perhitungan, baru akan tahu kalau dia mengalami tidak memiliki harta. Maka timbul adanya penyesalan. Lapo sabene duwe-duwe kok tak entek-entekno. Lah umpama duit wingi iku sing akeh tak simpen, lak saiki sik iso duwe duit. Mengapa dulu saya punya harta saya keluarkan dengan tanpa ada suatu perhitungan? Lah umpama dulu pada saat saya punya harta saya simpan saja. Sekarang dalam keadaan demikian pasti masih memiliki harta. Itulah penyesalan yang akan dialami orang yang boros. Inna rabbaka bisaturika lima yasa wa yakdir. Ketentuan Allah lah yang menentukan rezeki manusia. Yang menentukan rezeki manusia itu adalah Allah, bukan manusia. Walaupun manusia berusaha bekerja semaksimal mungkin untuk mendapatkan kekayaan, kalau Allah belum menentukan untuk mendapatkan kekayaan, tidak akan turun kekayaan itu kepada manusia. Walaupun manusia itu bekerja dengan pekerjaan yang ringan, tapi kalau Allah sudah memberikan rezeki, pasti akan turun rezeki yang banyak. Yang menentukan rezeki manusia itu adalah Allah. Lah kalau manusia itu rezekinya ditentukan oleh Allah, berarti manusia nggak perlu bekerja, berusaha. Iya apa tidak? Tidak. Lapo nyambut gawe, nek pangeran ngekei, dunya lak bakal teko dunya, nek gak ngekei ya bakal gak teko. Tidak demikian. Tetap dituntut untuk bekerja. Tentang hasil pekerjaan yang dilakukan, itu Allah yang akan menentukan. Diberi oleh Allah harta yang banyak, penghasilan yang banyak, pendapatan yang banyak, alhamdulillah. Diberi tidak banyak, tidak ada penyesalan, tetap mengatakan alhamdulillah. Sebab ketentuan rezeki manusia itu Allah yang menentukan, tapi manusia dituntut untuk ikhtiar, bekerja, berusaha. Baru setelah hasil pekerjaan dilakukan, bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Innahu kana bi ibadi khabiran basira. Allah Maha mengetahui dan melihat apa yang dilakukan oleh manusia. Mengetahui melihat apa yang dilakukan oleh manusia itu? Ya apa yang dimiliki oleh manusia, di harta yang dimiliki oleh manusia itu. Orang itu berharta, digunakan untuk apa harta itu? Apakah digunakan untuk kebaikan ataukah tidak? Itu dilihat dan diketahui oleh Allah. Orang itu berharta, digunakan untuk apa harta itu? Apakah disedekahkan ataukah disimpan saja, tidak peduli kepada orang lain? Itu dilihat dan diketahui oleh Allah. Nah kalau tidak berharta, apakah mereka itu menyesal atau tidak? Timbul adanya penyesalan atau tidak? Itu juga dilihat dan diketahui oleh Allah. Orang itu berharta, digunakan untuk apa? Kebaikan atau tidak, dilihat diketahui oleh Allah. Orang itu tidak berharta, apakah timbul penyesalan atau tidak, itu diketahui oleh Allah. Itulah penjelasan Quran Surat Al-Isra ayat 26, 27, 29, dan 30. Kesimpulan. 1. Allah melarang manusia bakhil.
2. Allah melarang manusia boros. 3. Allah menganjurkan manusia hidup sederhana. 4. Orang yang bakhil dan boros akan tercela dan menyesal. 5. Allah yang menentukan rezeki manusia. 6. Allah mengetahui dan melihat perbuatan manusia. Demikian yang dapat saya jelaskan. Barangkali ada hal yang kurang paham, bisa bertanya kepada saya melalui WA 085 1000 56712. Demikian cukup pelajaran hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.